Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu pemrograman. Di mana sebelumnya kita berbicara tentang algoritma, sekarang kita berbicara pada masalah apa itu pemrograman. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara pemrograman. Apa sih itu pemrograman? Dapat ilustrasi seperti ini. Hubungan antara manusia dengan komputer. Nah, bagaimana itu? Oke. Dalam penyelesaian masalah dengan bantuan komputer, di mana perlu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam sekumpulan instruksi. Di mana kumpulan rumusan masalah ini kita akan pelajari di yang namanya algoritma. Ya, jadi algoritma kemarin kita berbicara tentang ketika ada masalah kemudian kita merumuskan langkah-langkahnya. Sekarang bagaimana ketika kita sudah punya solusi langkah-langkah itu dan ingin menggunakan komputer sebagai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut harus kita instruksikan atau sekumpulan instruksi itu harus kita tanamkan ke dalam suatu komputer atau yang dapat dimengerti oleh komputer. Maka yang disebut dengan program. Nah, makanya kegiatan bagaimana kita membuat komputer itu mengerti tentang instruksi atau langkah-langkah penyelesaian masalah yang sudah kita buat, itu namanya pemrograman. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ilustrasi. Ketika manusia memerintahkan, hei komputer, hitung 2 tambah 2 berapa? Nah, apa jawaban komputer? Komputer akan diam saja. Kenapa? Karena bahasa kita berbeda dengan bahasa komputer. Nah, kita ingin berinteraksi dengan suatu komputer, maka kita harus memiliki yang namanya bahasa, dengan bahasa komunikasi. Sama halnya kita dengan orang sesama manusia, itu kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Orang Jawa dengan orang Jawa bisa berbicara dengan bahasa komunikasi bahasa Jawa. Kita dengan orang-orang Inggris yang mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia, maka kita harus mempelajari bahasa Inggris untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang Inggris. Ya kan? Nah, kita orang Jawa dengan orang Sumatera, kalau kita menggunakan bahasa masing-masing jelas nggak nyambung kan? Sehingga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa berkomunikasi antara orang Jawa dengan orang Sumatera dan sebagainya. Artinya apa? Bahasa itu sangat penting untuk berkomunikasi. Demikian juga ketika kita memiliki suatu instruksi dengan bantuan komputer, maka kita harus berkomunikasi dengan komputer dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Ini contoh ilustrasinya. Katakanlah kita menginginkan hitung 2 tambah 2 itu berapa? Nah, kita mendefinisikan atau mengkomunikasikan dengan bahasa pemrograman. Yaitu apa? Program harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer, yang disebut dengan bahasa pemrograman. Ketika komputer mengerti bahasa yang sudah kita berikan, maka komputer akan memberikan jawaban yang tepat. Asal bahasanya benar, komunikasinya benar. Nah, sehingga kita bersahabat, tos dengan komputer. Oke. Ada beberapa level bahasa pemrograman yang ada saat ini. Nah, ini ada 3 level ya. Ada low, middle, dan high. Dan bahasa pemrograman itu banyak sekali yang ada saat ini. Bahasa yang rendah ini berorientasi mesin. Bahasa yang menengah ini sudah sedikit seperti komunikasi dengan manusia. Bahasa level tingkat tinggi itu lebih dekat lagi dengan bahasa pemrograman. Masih ada banyak pemrograman. Ini ada survei bahasa pemrograman yang dilakukan selama ini. Ini merupakan perkembangan penggunaan bahasa pemrograman atau popular programming language. Banyak sekali ya. Dulu kita belajar bahasa C. Suatu saat nanti kalian mungkin juga akan belajar tentang JavaScript.
PHP, Visual Basic, itu. Oke, 2023, 2015, 2018, 2019. Oke, di akhir 2019, Python menempati posisi tertinggi. JavaScript kedua, Java nomor 3, dan seterusnya. Oke, untuk bahasa pemrograman kita, insya Allah kita menggunakan Python, di mana kita pertemuan sebelumnya sudah saya instruksikan untuk menginstal Python. Nanti kita akan menggunakan Python. Nah, oke. Kadang di dalam perjalanan kita akan menulis seperti ini. Ini mending nih. You will this method. Nah, ini artinya dia bisa membuat solusi dari suatu dengan memberikan tombol dan seterusnya. Tapi ketika dicoba, loh, kok error? Error. Itu suatu hal yang lumrah di dalam pemrograman nantinya. Jadi nggak usah khawatir. Ini lebih bagus daripada tidak memulai sama sekali. Error itu suatu hal yang biasa dalam pembelajaran. Namun untuk meminimalisasinya, maka kita perlu apa? Nah, ini pentingnya kita sebelum melakukan pemrograman atau berkomunikasi dengan komputer, maka kita belajar tentang algoritma. Algoritma ini adalah the way of things. Bagaimana suatu masalah kita bisa menyelesaikan, menyusun instruksi-instruksi atau langkah-langkah penyelesaian masalah, baru kita bisa memberikan mengkodekan atau mengkomunikasikan dengan komputer dengan bahasa pemrograman. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.